Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Bab 991 sampai 995. Liu Kaihua tersipu. Apa yang terjadi? Bagaimana dengan cincin berlianku? Mengapa berubah menjadi kotoran burung? Pada saat ini, seseorang berlari keluar dari belakang dapur, dan itu adalah Stuart Wang. "Oh, Tuan Liu, maafkan saya, maaf, bagaimana ini bisa terjadi?" Dia memegang sebuah cincin berlian di tangannya. "Tuan Liu, ini cincin berlian Anda, saya tidak tahu siapa yang meninggalkannya di dapur belakang itu, bahkan tidak masuk." Pelayan Wang mengguncang berlian berkilauan di tangannya. Liu Kaihua mendengus, dengan cepat membuang kotoran burung di tangannya, dan mengambil cincin berlian itu. "Lihat bagaimana aku berurusan denganmu nanti," Liu Kaihua mengutuk dengan suara rendah. Stuart Wang tersipu dan menundukkan kepalanya. Sebenarnya dia benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Liu Kaihua memandang Tang Chun lagi. "Hei, Nona Tang, maafkan aku. Ini yang ingin kuberikan padamu, di restoran hari ini, kecuali Tang Chun dan Ye Chong. Ada tambahan." Tentu saja, tegasnya, Ye Chong juga merupakan tambahan. Jadi kebanyakan orang secara alami ingin berbicara atas nama Liu Kaihua. Pada saat ini, Stuart Wang mengambil langkah maju untuk menebus kesalahannya, dan berkata dengan sopan, "Nona Tang, semuanya, sebenarnya, barusan, Tuan Liu mengatur pertunjukan kecil untuk menghibur semua orang. Anda tidak keberatan, haha." Pada saat ini, Liu Kaihua berlutut di tanah lagi, mengangkat cincin berlian dan berkata, "Nona Tang Chun yang cantik, saya baru saja bercanda dengan Anda. Apakah Anda pikir Anda bisa menikah dengan saya?" Liu Kaihua memukul Tang Chun tanpa menunggu jawaban Tang Chun. Dia menjentikkan jarinya, menandakan sudah waktunya bermain musik. Musik aslinya adalah Sweet Honey, yang merupakan lagu yang membuat orang ingin jatuh cinta setelah mendengarkannya. Untuk itu, Liu Kaihua juga menyiapkan satu set proposal yang tulus dan sangat manis dengan musiknya. Namun, saat hendak membaca proposal tersebut, musik yang dia pikirkan membuatnya bingung. Musik yang diputar di lobi bukanlah Sweet Honey, melainkan lagu berjudul That Man Is Really Bad. Pria itu akan menipu, pria itu akan menjadi jahat jika dia punya uang, dan pria itu akan menipu jika dia punya uang, lirik tajamnya. Jelas dan kasar, mata Liu Kaihua merah, dan dia memelototi Guanxi Wang. Manajer Wang tercengang, bagaimana lagu Sweet Honey, yang telah dia aransemen menjadi seperti ini. Dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, dan buru-buru berlari ke aula belakang. Tang Chun melirik Ye Chong lagi. Ye Chong berkedip sedikit pada Tang Chun. Tang Chun tidak bisa menahan tawa, dia tahu bahwa ini adalah perbuatan baik Ye Chong. Beberapa menit kemudian, Guanxi Wang datang ke belakang dan menghentikan musik. Liu Kaihua berpikir dalam hati, ini sudah terjadi. Mengapa tidak keluar semua? Dia berlutut di tanah dan tidak bisa bangun, dan bertanya pada Tang Chun, "Tang Chun, tolong menikahlah denganku, jika kamu tidak setuju denganku, aku tidak akan bisa berlutut selamanya." Tang Chun dengan sopan menolak dan berkata, "Saya tidak berpikir ini sangat baik. Apa salahnya menikahi Tuan Liu? Soalnya, Tuan Liu kami adalah pengusaha paling terkenal di Mokeng, dan dia biasanya memiliki banyak wajah. Tapi sekarang, dia benar-benar menundukkan wajahnya dan melamarmu seperti ini. Jika Anda tidak menikah dengannya, itu akan berdampak besar pada Tuan Liu," kata Wang Guanxi. Tang Chun kehilangan kata-kata untuk sesaat, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Dia memandang Ye Chong dan berkata, "Yah, kamu bisa bertanya padanya. Jika dia setuju untuk menikah denganmu, aku akan menikahimu. Jika dia tidak setuju, maka aku tidak akan menikah." Kemudian dia berkata kepada Ye Chong lagi,
Main-main mengedipkan matanya. Liu Kaihua sangat gembira dan berkata dalam hatinya, "Tang Chun, kali ini kamu jatuh ke dalam perangkapku." Dia tahu bahwa semua orang yang hadir hari ini adalah figuran yang diatur olehnya. Oleh karena itu, pelayan itu tentu saja salah satu dari dirinya sendiri, jadi dia secara alami akan membantunya. "Hei," Liu Kaihua melirik Ye Chong, mengedipkan matanya diam-diam, dan berkata, "Anak muda, kamu bisa membicarakannya dengan hati-hati. Jika kamu setuju, aku akan memberimu banyak hadiah." Ada sesuatu dalam kata-katanya, yang mana berarti dia ingin menambahkan uang ke Ye Chong. Anggota kelompok lainnya juga bertepuk tangan dan memberi isyarat. Katakan, biarkan wanita cantik itu menikah dengan Tuan Liu." "Benar, Tuan Liu He selalu melamarmu dengan putus asa. Kamu tidak bisa mengecewakannya." Semua orang memulai penculikan moral, Ye Chong berkata sambil tersenyum. "Saya pikir kalian benar-benar aneh. Apa maksud Anda dengan tidak mampu memenuhinya? Mengapa tidak hanya mengandalkan lamaran sembrono Tuan Liu? Ada hubungannya dengan Nona Tang? Mengapa Nona Tang harus bertanggung jawab? Jika Anda mengatakan itu, saya akan melamar wanita tua Anda dengan putus asa, dan wanita tua Anda harus menikah dengan saya." Tang Chun menutup mulutnya dan tersenyum. "Apa maksudmu?" Liu Kaihua menatap Ye Chong dengan galak. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Oh, tentu saja, Nona Tang, bukan karena Anda tidak dapat menyetujui lamaran pernikahannya, tetapi Anda harus siap secara mental terlebih dahulu. Lebih baik membiarkan Tuan Liu pergi ke rumah sakit untuk perawatan dulu." "Pengobatan? Penyakit apa?" Semua orang tercengang. Ye Chong tersenyum, memandang Tuan Liu dan berkata, "Tuan Liu, Anda telah melewati tahap ketiga keracunan, ini sangat serius. Apakah Anda tidak takut menulari orang lain?" Semua orang tercengang. Liu Kaihua tersipu dan berkata pada dirinya sendiri, "Bagaimana anak ini tahu?" Dia menolak untuk mengakuinya dan berkata, "Kamu, omong kosong apa yang kamu bicarakan?" "Apakah saya berbicara omong kosong?" Ye Chong tertawa dan berkata, "Jika saya tidak salah, masih ada obat di tas Anda. Apakah Anda ingin menunjukkannya kepada semua orang?" Liu Kaihua mengertakkan gigi dan menatap Ye Chong. Dia memang terinfeksi dan tidak beracun, dan memang ada obat di tasnya. Tapi ini semua rahasianya. Bagaimana anak ini tahu? "Kamu? Siapa kamu?" Liu Kaihua bertanya. Ye Chong tersenyum, Aku adalah tambahan." "Enyahlah, jangan merusak bisnis saya di sini," Liu Kaihua berteriak. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Tuan Liu, Anda telah lalai dan tertular penyakit ini. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya, dan saya khawatir Anda akan menyakiti orang lain lagi." Kamu, Liu Kaihua terdiam karena marah. Ye Chong melirik Tang Chun, "Nona Tang yang cantik, sudahkah kamu memutuskan?" Tang Chun mendengus, "Tuan Liu, saya harap Anda cepat sembuh, berbicara." Tang Chun berdiri dan berjalan ke arah Ye Chong sambil tersenyum. Ye Chong terkekeh, "Oke, ayo pergi." Kemudian, Tang Chun meraih lengan Ye Chong, dan keduanya meninggalkan hotel. Liu Kai sangat sombong, "Bajingan, Anda berhenti untuk saya, aku mengerti. Kau datang ke sini untuk menyabotase perbuatan baikku hari ini, memegang, kamu sangat berani." Ye Chong tidak peduli untuk memperhatikan orang seperti ini, dan terus berjalan keluar bersama Tang Chun. Saat ini, penjaga keamanan di luar pintu bergegas dan menghentikan Ye Chong. "Nak, hari ini aku akan membuatmu menyesal dilahirkan," kata Liu Kaihua. Kemudian, dia berteriak, "Kamu sampah. Tunggu apa lagi? Bunuh dia, para." Penjaga keamanan mencabut tongkat mereka satu demi satu, dan bergegas menuju Ye Chong dengan semua gigi dan cakar mereka. "Brengsek! Kamu berani main-main dengan lamaran pernikahan Tuan Liu? Kamu benar-benar mencari kematian." Setelah itu, hanya ada semburan, bang bang bang.
Dalam 3 detik, beberapa penjaga keamanan dirobohkan oleh Ye Chong. Liu Kaihua tercengang pada saat itu. Kamu, siapa kamu? Ye Chong tersenyum sedikit, tidak berbicara, dan pergi bersama Tang Chun. Melihat punggung Ye Chong dan Tang Chun Yuan pergi, gigi Liu Kaihua gatal karena kebencian, ingin membunuh kedua orang ini. Apa-apaan, Tang Chun? Kamu bajingan kecil? Kamu tidak makan roti bakar dan kamu mendapatkan anggur yang didenda. Apakah kamu pikir aku tidak bisa berurusan denganmu seperti ini? Tunggu saja, Liu Kaihua berkata dengan kejam. Tang Chun dan Ye bergegas keluar dari hotel. Tang Chun memandang Ye Chong dengan mencela, HMPH, kamu masih tahu untuk datang. Jika kamu tidak datang lagi, aku akan menikah dengan pria ini. Ye Chong berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak takut dia beracun? Jika kamu benar-benar ingin menikah dengannya, maka aku akan kembali dan menyembuhkan penyakitnya, bagaimana? Tang Chun mengeluarkan suara pooh, menginjak kaki Ye Chong dengan keras, dan berkata, kamu tidak punya hati, lakukan kamu ingin aku menikah dengannya. Ye Chong tertawa dan berkata, kenapa, kamu adalah wanitaku? Bagaimana aku tega menikahi orang lain? Aku akan mengebiri siapa saja yang berani menikahimu. Tang Chun Kiao tersipu. Menunduk kepalanya dan berkata, hei, tak tahu malu, siapa wanitamu? Ngomong-ngomong, Xiao Chun, siapa Tuan Liu itu? Apakah itu salah satu pelamarmu? Tanya Ye Chong. Tang Chun berkata, dia bukan orang biasa. Dia menghadiri pertemuan penawaran 2 hari kemudian. Pesaing utama saya awalnya makan malam dengannya hari ini karena bisnis. Saya tidak berharap dia melakukan hal seperti itu. Hi, ini menunjukkan bahwa kamu sangat menarik. Ye Chong tertawa. Tang Chun mendengus, dia melamarku hanya karena dia ingin melahapku. Ketika saatnya tiba untuk bersaing, dia tidak akan memiliki lawan. Ye Chong mengangguk. Liu ini pasti pria kecil yang jahat. Kamu harus berhati-hati bersamanya di masa depan. Ketika poin ini disebutkan, Tang Chun menjadi sedikit khawatir lagi. Karakter Tuan Liu tidak terlalu baik, tetapi kekuatannya cukup kuat. Dia terlibat dalam industri medis dan kecantikan. Cheng adalah satu-satunya, dan jaringannya di Mokeng sangat dalam. Saya khawatir akan sangat sulit untuk berurusan dengan penawaran. Ye Chong berkata sambil tersenyum, jangan takut, saya di sini. Tang Chun menjulurkan lidah, mengerti, kamu yang terbaik. Keduanya sudah lama tidak bertemu, seperti pasangan muda yang saling mencintai. Mereka memiliki kata-kata yang tak ada habisnya untuk dibicarakan. Baru setelah makan malam keduanya mulai membicarakan bisnis. Ye Chong berkata bahwa dia telah mengembangkan krim kecantikan jenis baru, yang siap digunakan. Dengan mengatakan itu, Ye Chong membuka ranselnya, dan meletakkan krim kecantikan dan prosedur terkait di depan Tang Chun. Ketika Tang Chun melihatnya, dia sangat gembira. Wow, Ye Chong, kamu sangat cakap, aku tidak berharap kamu menyelesaikan semua formalitas, menyelamatkanku dari masalah besar. Ye Chong menyeringai dan berkata, saya di lain apakah Anda ingin mencobanya? Tang Chun menggertakkan giginya dan berkata, hei, tidak serius, bajingan tua. Setelah makan malam, keduanya datang ke salon kecantikan Tang Chun yang baru dibuka di Mokeng. Bagaimanapun, Tang Chun adalah orang asing, dan skala salon kecantikan tidak besar untuk saat ini. Itu sebabnya Tang Chun sangat membutuhkan produk untuk membuka pasar Mokeng. Malam itu, Ye Chong beristirahat di asrama salon kecantikan. Tang Chun ada di kamar Ye Chong, mengobrol sampai larut malam sebelum tidur di kamarnya sendiri. Setelah Tang Chun pergi, Ye Chong sedikit tidak puas. Dia berbaring di tempat tidur sendirian, dan aroma samar Tang Chun masih tertinggal di kamar. Ye Chong tidak bisa tidak mengingat pertama kali dia bertemu Tang Chun. Saat itu di langit yang gelap, Tang Chun mengira Ye Chong adalah Tang Men. Pergi tidur dengan Ye Chong memeluk dan memeluknya sepanjang malam, dan baru mengetahuinya keesokan paginya,
Memikirkannya, tubuh Ye Chong sangat panas. Dia menggelengkan kepalanya dengan cepat, berbalik, dan tertidur. Keesokan paginya, Ye Chong terbangun oleh suara keras. Ternyata 3 pelanggan Tante Parubaya datang ke salon kecantikan tersebut. Tidak umum untuk memiliki tamu saat ini, dan melihat wajah ketiga tamu ini, itu bahkan lebih tidak biasa. Di antaranya, yang pertama, wajahnya bergelombang, persis seperti permukaan bulan. Yang kedua memiliki bekas luka yang jelas di wajahnya, seperti belatung menjijikkan yang tergeletak di perutnya. Orang ketiga memiliki bintik-bintik di seluruh wajahnya, sulit untuk mengatakan apakah ada lebih banyak bintang di langit atau wajahnya memiliki lebih banyak bintik. Begitu ketiga bibi itu masuk, mereka menuntut perawatan kecantikan. Wanita kecantikan di salon kecantikan tidur sangat larut kemarin dan menerima ketiga orang itu dengan mengantuk. "Halo, 3 bibi, apakah kamu di sini untuk perawatan kecantikan?" tanya ahli kecantikan. "Kalau tidak, bisakah kita tetap mandi ketika kita datang ke sini?" kata Bibi Scar dengan bekas luka, nadanya sangat kasar. "Itu benar, saya pikir kamu punya masalah dengan gadis kecil ini, dan pertanyaan yang kamu ajukan juga bermasalah," kata Bibi berbintik-bintik itu. Ahli kecantikan juga tidak marah, dan berkata sambil tersenyum, "3 bibi. Proyek apa yang ingin kamu lakukan, Bibi?" Berwajah Pit berkata, "Saya mendengar bahwa salon kecantikan Anda sangat kuat. Jadi bagaimana? Dapatkan singkirkan semua noda di wajahku, dan aku akan menjadi wanita tanpa lubang." Bibi Ban berkata, "Aku akan menghilangkan semua noda di wajahku, dan aku akan menjadi wanita tanpa bintik." Bibi Scar juga berkata, "Saya tidak memiliki bintik-bintik di wajah saya ingin menjadi wanita tanpa bekas luka." Ahli kecantikan itu tersenyum dan menjelaskan, "3 bibi, tolong jangan khawatir, sejujurnya, salon kecantikan kami dapat melakukan apa yang Anda inginkan." "Itu bagus, ayo lakukan dengan cepat, ku harap saat aku keluar, tidak ada satupun penyok di wajahku," kata Bibi Kong. "Iya, aku tidak bisa memiliki 1 titik pun di wajahku," kata Bibi Spot. "Bekas lukaku ini perlu dibersihkan," kata Bibi Scar juga. Ahli kecantikan melanjutkan, "3 bibi. Ya, kami memang memiliki kemampuan ini, tetapi butuh waktu. Sama seperti bekas luka di wajahmu, Bibi. Botol merah kecil Dewa Naga kita dapat menjalani perawatan, biarkan memudar terlebih dahulu, dan setelah 2 kali perawatan, itu harus dihilangkan seluruhnya. Jika Anda bertahan selama lebih dari setengah tahun, sama sekali tidak akan ada masalah. Bibi, lubang di wajahmu adalah karena kerusakan pada dermis, sehingga akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk memperbaikinya. Jika kamu menggunakan botol merah kecil Dewa Naga, itu akan memakan waktu setidaknya 3 bulan. Setelah 3 bulan, wajahmu akan sangat halus. Bibi, bintik-bintik di wajahmu sama, butuh waktu 3 bulan untuk menghilangkannya sepenuhnya," kata ahli kecantikan dengan sangat profesional. Ketiga bibi itu berhenti melakukannya setelah mendengarnya. Apakah tempat Anda salon kecantikan, atau salon uang penipuan? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Apakah itu bohong, kata Bibi Madara. "Benar, biarkan aku mengobatinya selama setengah tahun." "Apa yang kamu bercanda?" kata Bibi Scar. Bibi Kong berkata, "Aku pikir kamu adalah Bibi Kong." Ahli kecantikan tampak terdiam. "Bibi, jangan khawatir. Apa yang saya katakan sudah menjadi solusi terbaik. Saya berani mengatakan, di luar tempat kami, di salon kecantikan lain manapun, situasi Anda tidak dapat disembuhkan sama sekali. Saya..." "Bodoh, apa maksudmu? Aku harus menyerah," kata Bibi Kong. "Dikatakan bahwa ada yang salah denganmu gadis kecil? Bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu?" kata Bibi Ban. Bibi Scar mencibir, "Hehe, benar, menurutku salon kecantikanmu tidak terlalu bagus. Kamu bisa bicara besar dan bohong.
Maaf, ketiga bibi itu tidak mengatakan apa-apa, dan seluruh ahli kecantikan tidak tahu apa untuk mengatakan apa. Saat ini, Tang Chun dan Ye Chong sudah pergi. Apa yang terjadi? Tang Chun bertanya. Bibi Pit melirik Tang Chun. Siapa kamu? Aku bos di sini. Jika kamu punya sesuatu, kamu bisa memberitahuku, kata Tang Chun. Oke, bos. Kan, dia terlihat cantik. Tentu saja ada yang harus saya lakukan. Izinkan saya bertanya. Saya ingin menyembuhkan semua bekas luka di wajah saya. Dia ingin menyembuhkan semua lubang di wajah saya. Dia ingin menyembuhkan wajahku, bintik-bintik di kulit sudah sembuh. Bisakah kamu segera menyembuhkannya? Tanya Bibi Scar. Kalau tidak segera sembuh, kupikir kalian semua pembohong, kata Bibi Kong. Tang Chun memiliki firasat buruk di hatinya, dan berkata, ketiga orang ini di sini untuk membuat masalah, mereka hanya salon kecantikan. Bukan dewa. Ketiga orang ini memiliki masalah kulit selama lebih dari 50 tahun. Bahkan jika mereka adalah naga, itu akan membutuhkan waktu bagi mereka untuk menggunakan botol hitam kecil dan botol merah kecil. Bagaimana bisa segera disembuhkan? Meskipun dia telah melihat tujuan mereka, Tang Chun masih sangat sopan. Bibi, jangan khawatir. Saya yakin kami akan memberitahu Anda untuk menyembuhkannya di sini. Tentu saja, perlu beberapa saat untuk mencapai efek yang Anda inginkan. Apakah menurut Anda ini akan berhasil? Sial, butuh waktu. Siapapun akan mengatakan itu, kata Bibi Scar. Benar, jika tidak berhasil, jika kamu mengatakan banyak hal lain, kamu akan berpikir kita semua bodoh, kata Bibi Kong. Saya tidak bisa melakukan hal sekecil itu. Saya pikir, jangan buka salon kecantikan. Anda di sini, ini bohong, kata Bibi Madara. HMPH, orang yang tidak bisa disembuhkan hanya akan mengumpulkan uang secara acak. Kalian hanya ingin menipu uang, kata Bibi Kong. Tang Chun menjelaskan, kami adalah salon kecantikan di sini. Bukan berarti Anda bisa sembuh hanya dengan lambaian tangan. Ini perlu diubah perlahan. Anda perlu memahami ini. Berbohong, kata Bibi Pit. Ya, benar, ayo kembali ke publikasi sekarang. Pembohong, kata Bibi Madara. Ketiga bibi hendak pergi dan menunggu. Siapa bilang kami pembohong? Ye Chong berkata dengan tenang. Bibi Kong bertanya, siapa kamu? Saya direktur Litbang yang baru. Dan kami telah mengembangkan produk kecantikan baru yang dapat memenuhi kebutuhan Anda, kata Ye Chong. Bisakah itu memenuhi persyaratan kita? Bisakah itu menyembuhkan bekas lukaku? Tanya Bibi Scar. Bisakah kamu menghilangkan bintik-bintikku? Madame Madara bertanya. Bisakah kamu mengisi lubangku? Tanya Bibi Kong. Ye Chong mengangguk dan berkata, tidak masalah, dan itu akan efektif dalam 1 jam. Apa? Kamu terlalu banyak menyombongkan diri, kata Bibi Kong. Aku belum pernah melihat seseorang yang bisa menyombongkan diri seperti ini, efektif dalam 1 jam, kata Bibi Scar. Sepertinya kamu benar-benar melakukan apa saja untuk menghasilkan uang, hanya untuk menipu konsumen seperti ini. Sepertinya aku ingin lebih mengeksposmu, kata Bibi Madara. Bibi Kong berkata, benar, keponakan tertua saya bekerja di sebuah surat kabar, dan saya ingin dia melaporkan kejadian ini. Ye Chong tersenyum, beritahu kamu 1/2 tahun dan kamu pikir itu terlalu lama, dan beritahu kamu 1 jam dan kamu pikir kami menyombongkan diri. Menurut pendapat saya, kamu di sini untuk membuat masalah. Setelah diberitahu oleh Ye Chong, ketiga bibi itu merasa sedikit bersalah. Sial, siapa yang mau datang kepadamu untuk membuat masalah? Jangan bicara omong kosong di sini, kata Bibi Scar. Oke, karena kamu tidak datang ke sini untuk membuat masalah, mengapa kamu tidak mencobanya dan melihat apakah ada efeknya setelah 1 jam? Jika tidak berhasil, biarkan kamu keluar untuk mempromosikannya, Ye Chong dikatakan. Tang Chun memandang Ye Chong dengan sedikit khawatir, dan jelas bertanya di matanya, 1 jam. Apakah benar-benar baik-baik saja? Ye Chong hanya tersenyum sedikit.
menunjukkan pandangan yang sangat percaya diri pada Tang Chun. Tang Chun merasa sedikit lega saat melihat tatapan ini. Setelah itu, Ye Chong meminta Tang Chun untuk membawa sekotak krim kecantikan yang baru dikembangkan. Krim kecantikan dikemas dalam kotak krim biasa. Di dalamnya ada krim berwarna gelap. Setelah dibuka tutupnya, ada aroma misterius. Aroma ini menyegarkan, dan Anda akan merasa segar saat menciumnya. Namun, warna dan kemasannya memang agak kasar. Melihat hal tersebut, ketiga bibi tersebut berhenti melakukannya lagi. "Apa ini? Sesuatu seperti kotoran?" tanya Bibi Scar. "Apakah benda ini akan dipasang di wajah kita?" Bibi Kong juga bertanya dengan curiga. "Kosmetik yang aku gunakan adalah semua merek paling terkenal di dunia, dan satu kotak berharga puluhan juta. Jadi biarkan aku menggunakan bibi ban ini," berkata. "Aku baru saja berkata, kamu pembohong, siapa yang berani menggunakan hal menjijikkan seperti itu?" Tanpa basa-basi lagi, Tang Chun mengulurkan tangan untuk mengambil pasta hitam dan menyekanya di wajahnya. "Bibi, aku menghapusnya sendiri. Sekarang Anda dapat yakin." Tiga bibi saling melirik. Tang Chun adalah gadis kecil yang cantik. Wajah itu lebih berharga daripada wajah mereka. Karena Tang Chun berani menghapusnya, mengapa mereka tidak berani menghapusnya? "Oke, kalau begitu aku akan melakukannya coba." "Dulu," kata Bibi Scar, Bibi Kong dan Bibi Ban juga mengangguk. Kemudian, tiga ahli kecantikan datang dan membawa ketiga ahli kecantikan itu ke ruang pribadi di dalam untuk merias wajah mereka. Anehnya, setelah baru saja mengaplikasikannya, ketiga ahli kecantikan itu, wajahnya sangat segar. Kekeringan dan gatal di masa lalu semuanya telah hilang. Mereka bertiga sangat terkejut. Segera, 1 jam berlalu. Ye Chong dan Tang Chun duduk di sofa di aula dan mengobrol. Tiba-tiba, saya mendengar teriakan datang dari kamar kecil di dalam. "Oh, bekas lukaku hilang. Oh, lubangku sudah rata. Bintikku hilang. Ya Tuhan, Bibi Scar, wajahmu benar-benar mulus. Hei, Bibi Pit, kamu juga, tidak ada lubang sama sekali. Ya Tuhan, Bibi Madara, sepertinya kamu telah mengubah wajahmu, sangat bagus, kamu terlihat sangat putih dan lembut." Ketiga bibi itu mengobrol lama, saling memuji, terus melihat ke cermin, mengagumi wajah mereka sendiri, dan tidak meninggalkan ruangan sampai 10 menit kemudian, ketika mereka keluar, termasuk Tang Chun. Semua staf di salon kecantikan terkejut. Apakah ini benar? Tiga bibi barusan, masalah kulit ketiga orang ini semuanya diselesaikan dalam waktu 1 jam. Ini luar biasa, bukan, sebanding dengan PS industri kecantikan. Ketiga bibi itu sangat gembira, dan mereka tidak seagresif ketika mereka datang ke sini. Bibi Kong berkata, "Oh, bagus sekali, ini panen yang tidak terduga. Saya tidak menyangka ini benar-benar bisa menyelesaikan masalah wajah kita." Tang Chun berkata sambil tersenyum, "Tiga bibi, jangan katakan itu, kamu masih sangat muda. Sama seperti kamu pasti akan menarik banyak paman." Ketiga bibi itu tertawa, "Oh, gadis kecil ini benar-benar tahu berbicara, semakin saya melihatnya, semakin saya menyukainya." Ye Chong tersenyum saat ini. "Tiga, dapatkah Anda memberitahu saya tujuan sebenarnya dari kedatangan Anda ke sini?" Ketika disebutkan di sini, ketiga bibi itu sedikit malu. "Oh, bagaimana dengan ini? Omong-omong, kami masih kasihan padamu. Mengapa kamu mengatakan itu?" tanya Tang Chun. Bibi Madara berpikir sejenak dan berkata, "Mungkin aku akan memberitahumu. Kami sebenarnya datang ke sini dengan sengaja setelah menerima uang. Ada yang tahu kondisi wajah kita? Bagaimana bisa disembuhkan? Tapi orang itu tetap ingin kita datang ke sini untuk perawatan kecantikan. Benar, dia tidak punya niat baik. Tujuannya adalah membuatmu busuk. Untuk ini, dia memberi kami banyak uang dan beritahu kami, jika tidak berhasil, jangan takut membuat keributan besar," kata Bibi Scar.
Bibi Kong juga berkata dengan malu-malu, sebenarnya kita tahu wajah kita, bagaimana kita bisa melakukannya dengan baik. Kami hanya ingin menghasilkan banyak uang, tetapi kami benar-benar tidak menyangka bahwa wajah kami benar-benar sembuh, daripada berapa banyak uang yang Anda berikan kepada kami. Ya, sungguh rejeki nomplok, orang yang memberi Anda uang itu tidak bernama Liu Kaihua, kan? Tang Chun bertanya. Bibi Ban berpikir sejenak. Itu adalah seorang pria bernama Guan Shiwang. Tetapi dia menelepon, dan bosnya tampaknya bermarga Liu. Tang Chun mendengus, Liu Kaihua ini benar-benar tidak tahu malu, menggunakan metode tercela seperti itu. Ye Chong tersenyum dan berkata, namun, kamu masih harus berterima kasih padanya. Bukankah ini membantu kita membayar publisitas? Tentu saja, Tang Chun tersenyum. Mereka tahu betul bahwa mereka tidak tahu cara mempromosikan produk baru mereka. Nah, sekarang mereka sudah punya kandidat yang sudah jadi. Ini adalah Liu Kaihua yang menghabiskan uang untuk menemukan 3 duta propaganda untuk mereka. Tapi jangan remehkan upaya propaganda para bibi huaxia. Selama mereka ingin mempromosikan sesuatu, dalam 3 hari, jalanan dan gang di seluruh kota harus mengetahuinya. Bibi Kong berkata, cantik, pria tampan, jangan khawatir, kami bertiga akan memberimu publisitas yang bagus saat kami kembali. Iya, itu pasti akan membuat salon kecantikanmu terkenal, kata Bibi Skar. Bibi Madara juga berkata, saya harus mempublikasikan tempat yang bagus ini dan memberitahu semua orang. Saya akan menulis kepada keponakan saya yang ada di berita ketika saya kembali, dan memintanya untuk melaporkan Anda dengan baik, kata Bibi Kong lagi. Setelah itu, ketiga bibi itu pergi dengan gembira. Tang Chun memandang Ye Chong sambil menyeringai, sebenarnya, saya masih ingin berterima kasih, berkat produk baru yang Anda kembangkan ini, kalau tidak kita akan sial hari ini. Ye Chong tersenyum dan berkata, bagaimana saya bisa berterima kasih kepada saya? Bagaimana tentang janji dengan tubuhmu? Tang Chun mendengus, bah, tidak tahu malu, aku mengabaikanmu. Kemudian, Tang Chun bertanya lagi, ngomong-ngomong, krim kecantikan baru ini, bisakah kamu menggunakannya sekarang? Produksi massal hanya beberapa hari lagi dari penawaran. Jika produksi massal terjual dalam 2 hari ke depan, saya yakin kami masih memiliki peluang untuk menjadi terkenal. Jangan khawatir, saya sudah mengatur produksi massalnya. Diperkirakan Xiao Kun itu telah dimuat di sana, dan sedang dikirim ke kami, dan barang akan tiba di pagi hari lusa, kata Ye Chong. Tang Chun melompat dengan gembira, bagus, kamu benar-benar luar biasa. Sore itu, kantor Liu Kaihua. Liu Kaihua sedang duduk di sana, melihat sebuah dokumen. Saat ini, Stuart Wang masuk. Liu Kaihua menunjukkan senyum sinis, bagaimana, rencanaku telah berhasil. Apakah salon kecantikan Tang Chun bau sekarang? Pelayan Wang menggelengkan kepalanya. Bos Liu, kenyataannya justru sebaliknya. Liu Kaihua memiliki firasat buruk. Apa yang terjadi? Setelah ketiga wanita tua itu kembali, mereka sama sekali tidak memfitnah salon kecantikan Tang Chun. Sebaliknya, mereka memuji salon kecantikan Tang Chun. Sekarang reputasinya di sana sangat bagus, kata Wang Guanxi. Ketiga bibi ini juga sangat sakti. Sekarang klub dansa persegi di berbagai komunitas, termasuk orang tua di taman, dan pasar sayur di jalanan dan gang. Semua orang tahu beritanya. Kita semua tahu bahwa ada salep ajaib di salon kecantikan itu. Liu Kaihua tidak mengerti mengapa ini terjadi. Karena mereka benar-benar menyembuhkan ketiga orang ini, Wang Butler berkata. Saya diam-diam melihat wajah ketiga orang ini, bekas luka, jerawat, dan bintik-bintiknya benar-benar hilang, sehalus wanita berusia 30-an. Liu Kaihua tidak dapat mempercayainya. Apa, ada hal seperti itu? Dan ketiga penyihir tua itu dapat disembuhkan? Bagaimana ini mungkin? Saya tidak percaya itu awalnya, tapi setelah saya melakukan penelitian, ternyata Tang Chun Beauty Shop, produk baru yang mereka kembangkan,
Konon efeknya sangat bagus. Setelah 1 jam aplikasi, mereka menyembuhkannya. Bisa jadi disebut perawatan kecantikan the best of the world, kata Wang Butler. Liu Kaihua berseru dengan takjub. Sial, apakah benar-benar ada hal seperti itu? Bisakah saya mendapatkannya? Pelayan Wang mengangguk dan berkata, Tuan Liu, saya sudah menyelidiki. Produk ini tampaknya diproduksi di kota Beijing. Sedang dikirim ke sana sekarang. Pelayan Wang ini bisa menjadi tangan kanan Liu Kaihua. Jadi tentu saja dia memiliki 2 talenta. Liu Kaihua menyipitkan matanya ketika mendengar ini. Baiklah, kamu tahu apa yang harus dilakukan Batang, pramugari Wang. Mengangguk, jangan khawatir. Tuan Liu, saya telah menyiapkan jet pribadi saya dan akan terbang ke Beijing sebentar lagi. Desa Xiaoye, setelah bekerja siang dan malam, akhirnya membuat krim kecantikan yang diatur oleh Ye Chong. Kemudian, Qiao Laosan memuat mobil dan mulai mengangkutnya ke Mokeng. Di mobil yang sama, Qi Dazu dan Taitan, itu mereka bertiga berkendara secara bergantian untuk menghindari kelelahan berkendara. Dan Taitan memiliki tugas lain yaitu menjadi bodyguard untuk mengawal mobil tersebut. Di antara kerumunan tersebut, saya tidak menyangka bahwa Taitan adalah yang pertama menerobos level kuning prajurit. Taitan sangat bangga dengan ini, sangat senang kebanggaan itu. Dia menawarkan diri untuk berangkat dengan mobil, dan dia juga ingin memberitahu instruktur Ye kabar baik secepat mungkin. Karena jaraknya jauh, mereka tidak melakukannya, tidak memasuki Beihan. Sampai malam hari berikutnya mobil itu melaju dengan goyah di jalan raya yang bobrok. Qi Dazu dan Qiao Laosan saling membual, dan Taitan cekikikan di sampingnya. Sudah larut malam, cuaca di sini di Beihan sudah sangat dingin. Qiao Laosan dan Qi Dazu menggigil kedinginan, dan hanya menyesal karena mereka tidak memakai pakaian lagi. Taitan sudah secara fisik kuat, dan dia sekarang adalah prajurit tingkat kuning. Kebugaran fisiknya sangat berbeda dengan orang biasa, jadi saya tidak merasa kedinginan. Taitan tiba-tiba bertanya, mengapa instruktur Ye sangat ingin membuat kumpulan produk ini? Hei, Taitan, kamu tidak mengerti ini. Kepala desa kami Ye, yang disebut marah pada mahkota. Itu, mengapa datang ke sini, radang tenggorokan, kan, kata Qi Dazu. Ya Tuhan, Qi Dazu, jangan ceroboh di sini. Kepala desa kami, ini untuk teman kecilnya, kata Qiao Laosan. Teman baik? Taitan bertanya dengan rasa ingin tahu. Qiao Laosan melanjutkan, ya, teman kecil kepala desa adalah pencuri yang tampan. Dia melakukan perawatan kecantikan, tak perlu dikatakan, kepala desa melakukannya. Haha, jadi begitu. Titan cekikikan. Saat semua orang sedang membicarakan tentang bahagia, tiba-tiba mereka mendengar ledakan keras. Mobil itu sepertinya menabrak sesuatu. Apa yang terjadi? Saya bodoh. Qiao Laosan, bagaimana Anda mengendarai mobil, memukul seseorang? Qi Dazu bertanya. Tidak mungkin. Bagaimana saya bisa menabrak sesuatu? Aku tidak melihat apapun barusan. Cao, cepat keluar dari mobil untuk melihat apakah kamu membunuh seseorang. Omong-omong, mereka bertiga keluar dari mobil. Ketika mereka bertiga melihatnya, mereka melihat bagian depan mobil telah tenggelam, dan terlihat jelas bahwa mereka telah menabrak sesuatu. Tetapi ketika mereka melihat sekeliling, tidak ada hal lain, dan ada jalan raya kosong di kedua sisinya. Tepat ketika mereka bertiga bertanya-tanya, mereka tiba-tiba mendengar 2 ledakan lagi. 2 orang jatuh dari langit dan mendarat di sekitar mereka. Kedua orang ini sangat tinggi dan kuat, dan mereka terlihat sangat kuat. Posisi mereka mendarat, sebuah lubang besar telah pecah di tanah. Kemudian, sebuah mobil berhenti di samping. Segera setelah itu, 2 orang keluar dari mobil. Ketika Qiao Laosan melihat salah satu dari mereka, dia tidak bisa membantu tercengang. Itu bukan orang lain, ternyata Fatili.
orang lain yang mengikuti Fatili, Kiao Laosan tidak tahu, adalah Stuart Wang. Fatili, apa yang kamu lakukan? Tanya Kiao Laosan. Hei, hei, hei. Fatili tersenyum sinis. Yotua, Kidazuzi, kamu menendangku keluar dari konvoi saat itu. Seperti yang aku katakan, kamu akan menyesalinya. Kidazu terkejut. Apakah kamu mengatakan itu? Kapan kamu mengatakannya? Lidazu tersipu. Brengsek, aku berbisik di hatiku, tidak bisakah kamu? Kidazu bertanya jalan. Hei, demi kenalan kita, tinggalkan barang-barang itu dan kamu bisa pergi, kata Fatili. Kiao Laosan memarahi, Fatili, kamu benar-benar berani. Bukannya kamu belum pernah ikut iring-iringan kami sebelumnya? Kamu berani mencuri barang-barang kami? Apakah kamu tidak tahu apa yang akan terjadi? Fatili terkekeh, kamu benar. Benar pikirkan dirimu sebagai seseorang? Kalau begitu cobalah. Kiao Laosan hendak memarahi lagi, tetapi Kidazu memahaminya, menepuk Kiao Laosan dan berkata, apakah kamu tidak melihatnya? Anak ini sekarang menjadi begitu merajalela. Aku harus punya pendukung. Dia berkata sambil menatap Guanxi Wang di sebelahnya. Ternyata Stuart Wang telah tiba di Beijing kemarin sore, dan setelah menyelidiki di sana, tanpa diduga dia bertemu dengan Fatili. Dari mulut Li Dapang, Wang Guanxi belajar lebih banyak tentang krim kecantikan. Keduanya langsung cocok, dan bergegas kembali ke Beihan tanpa henti setelah berdiskusi. Di sini, Kiao Laosan dan mobilnya diblokir. Hei, kamu benar, jika kamu masuk akal, pergilah dari sini, dan selamatkan hidupmu, kata Fatili. Titan tahu bahwa waktunya telah tiba untuk menunjukkan keagungannya. Dia maju selangkah, dan berkata sambil terkekeh, kamu bocah, hanya beberapa dari kamu, ingin merebut barang di bawah hidungku, siapa yang tidak takut mati? Maju selangkah dan cobalah, pria kuat. Secara bersamaan ambil langkah maju, Titan memarahi. Sepertinya kamu tidak tahu seberapa kuat aku. Oke, jika ini masalahnya, maka tidak perlu membahasnya. Ayo, kalian berdua pergi bersama, mari kita lihat apa yang mampu kamu lakukan. Seperti yang dikatakan Titan, dia menggoyangkan jarinya. Melihat Titan begitu percaya diri, Kiao Laosan dan Kidazu juga sangat lega. Meskipun dua orang di sisi berlawanan sangat kuat, mereka jauh lebih buruk daripada para Titan. Pada saat ini, Stuart Wang berteriak, apa yang kalian berdua tunggu, pergilah padaku. Dengan perintah, keduanya bergegas menuju Titan pada saat bersamaan. Titan tidak peduli, dia mengangkat tinjunya dengan tiba-tiba, dan meninju salah satu orang yang lebih cepat. Lawan tidak bersembunyi atau menghindar. Dengan suara, bang, Titan meninju tubuh orang itu. Titan bisa merasakan pukulannya hampir seperti memukul baja. Dia tercengang sejenak, dia sekarang menjadi prajurit peringkat Huang. Seberapa kuat lawan untuk menahan pukulan dari prajurit peringkat Huang? Memikirkan hal ini, Titan mau tidak mau merasakan kedutan di hatinya. Mungkinkah pihak lain juga prajurit peringkat kuning? Ini tidak mudah. Sebelum Titan sadar, orang lain telah sampai pada uang itu. Dia meninju Titan, dan Titan dengan cepat mengangkat tangannya untuk memblokir. Boom, terdengar suara teredam lagi, dan Titan mundur 2 langkah. Kemudian, ketiganya terjerat bersama. Hanya terdengar suara bang bang bang, pukulan ke daging, dan ketiganya saling meninju ratusan kali. Namun, kedua pria kuat itu sepertinya tidak tahu rasa sakitnya. Dan pukulan ini mengenai Titan, dan Titan menyeringai kesakitan. Dengan cara ini, bagaimana Titan bisa menjadi lawan dari lawan? Semakin dia bertarung, semakin dia ketakutan, dan dia akhirnya menyadari siapa lawannya, seorang prajurit palsu. Namun, kedua prajurit semu ini berbeda dari prajurit semu yang pernah dilihat Titan sebelumnya. Dulu, ketika para prajurit semu marah,
Mereka tidak mengenali kerabatnya dan membunuh orang dengan seenaknya, apalagi matanya merah darah dan kulitnya ungu. Melihat kedua orang ini sekarang, mereka tidak memiliki gejala tersebut. Hanya saja mata sudah redup dan tidak ada rasa sakit. Jadi awalnya, Titan tidak menyadarinya, dan kedua seniman bela diri palsu ini terlihat sangat normal. Belum lagi, dan mereka juga menuruti perintah orang lain. Titan terkejut. Apakah prajurit semu itu berevolusi dengan sempurna? Setelah beberapa putaran lagi, Titan bukanlah tandingan kedua prajurit boneka ini dan dikalahkan. Dia memuntahkan seteguk darah saat dia dipukuli oleh dua prajurit palsu. Melihat pemandangan ini, Qiao Laosan dan Kidazu semuanya tercengang, yang mereka andalkan hanyalah Titan. Tapi sekarang, ternyata Titan bukan tandingan lawan. Qiao Laosan mengambil kesempatan untuk diam-diam mengeluarkan ponselnya, dan dengan cepat mengirim pesan teks ke Ye Chong. Jalan Raya Nasional Beihan 301, tolong, hanya dengan beberapa kata, sudah cukup informasi. Segera setelah dia selesai mengirim pesan teks, dia ditemukan oleh pramugari Wang. Kamu bajingan tua? Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu sedang menelepon? Letakkan itu, pelayan Wang menunjuk ke arah Qiao Laosan dan mengutuk. Oke, kamu beraninya kamu menelepon? Fatih Li juga memarahi. Qiao Laosan sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat membuang teleponnya. Tidak. Untungnya, pesan teksnya sudah terkirim. Di sisi lain, Ye Chong sedang makan bersama Tang Chun. Keduanya mengobrol dengan gembira saat Ye Chong tiba-tiba menerima pesan teks. Ketika dia melihat isi pesan teks, dia mengerutkan kening. Tang Chun dengan cepat bertanya, "Ada apa? Ada apa?" Ye Chong berkata, "Tidak ada yang serius. Qiao Laosan dan yang lainnya ada di sini dan tersesat. Aku akan menjemput mereka," kata Tang Chun. Ye Chong berkata, "Tidak, aku akan pergi dulu. Kamu tunggu saja di sini." Mengatakan itu, Ye Chong pergi dan pergi, bersambung.